Selamat malam. Ibu Tin Soeharto selaku Ketua Umum Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan mengadakan kunjungan ke Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meninjau rehabilitasi bencana Flores yang tadi. Pada kesempatan ini Ibu Tin Soeharto didampingi Menko Kesra Azwar Anas, Menteri Pekerjaan Umum Radinal Muchtar, serta Menteri Sosial Nyonya Inten Sueno. Menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, Hendrikus Fernandes, akibat bencana alam tanggal 12 Desember tahun lalu, 31.862 unit rumah rusak dan kini telah dibangun kembali 18.756. Antara lain atas prakarsa Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Ibu Tin Soeharto mengharapkan perumahan inti atau rumah sangat sederhana di desa Minangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, sebanyak 458 unit dapat dikembangkan oleh masing-masing penghuninya dan sekaligus merupakan salah satu pemacu semangat untuk kembali melaksanakan tugas sehari-hari. Berita selengkapnya tentang kunjungan Ibu Tin Soeharto ke Flores ini akan kami siarkan pada Dunia Dalam Berita besok malam. Perdana Menteri India Narasimha Rao menerima Menteri Luar Negeri Bangladesh Mustafizur Rahman di New Delhi, India pagi tadi. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai isu internasional yang melanda berbagai kawasan di samping upaya untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua negara. Pada kesempatan ini, Menteri Luar Negeri Bangladesh menyerahkan surat khusus dari Perdana Menteri Bangladesh Khalida Zia, namun isinya tidak dijelaskan kepada para wartawan oleh Menteri Luar Negeri Bangladesh. Dalam pembicaraan ini, Perdana Menteri India didampingi Menteri Luar Negeri Dennis Singh guna membahas lebih rinci masalah pengungsi Bangladesh yang memasuki wilayah India. Dalam pembicaraan sebelumnya disepakati oleh kedua negara, pengungsi Bangladesh yang berada di wilayah Chakma harus kembali ke Bangladesh, namun mereka tetap menolak dan tinggal di tempat-tempat kumuh dan padat penduduk. Penduduk asli Sri Lanka yang dikenal dengan nama masyarakat Fedah berhasil membentuk organisasi untuk melestarikan adat dan budaya mereka. Pembentukan organisasi masyarakat asli ini merupakan yang pertama kali yang diharapkan mampu memberikan berbagai upaya positif bagi perkembangan adat budaya masyarakat Fedah. Selama ini masyarakat Fedah hidup dari hasil berburu di hutan-hutan Sri Lanka. Mereka jarang menetap di satu tempat, tapi selalu berkelana dalam kelompok-kelompok tertutup dan terasing. Proses modernisasi yang kini melanda Sri Lanka memaksa masyarakat Fedah untuk melindungi dan melestarikan budaya dan cara hidup mereka yang sangat tradisional dan unik. Michael Russell dan Stephen David, keduanya dari Inggris, maju ke babak final kejuaraan bola sodok internasional yang berlangsung di New Delhi pagi tadi. Kedua pemain biliar ini mempunyai prestasi internasional, banyak kejuaraan tingkat dunia yang dimenangkan oleh mereka. Sampai berita ini kami peroleh dari pertukaran berita Asia Vision, hasil pertandingan belum diperoleh untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara pertama. Kesebelasan Kabupaten Tangerang tampil sebagai juara turnamen sepak bola usia pemula di bawah usia 12 tahun setelah menundukkan kesebelasan Kotif Bekasi 1-0 pada pertandingan babak final yang berlangsung sore tadi di Stadion Pajajaran, Bogor, Jawa Barat. Pada pertandingan babak final ini berlangsung perpanjangan waktu 2 kali 10 menit setelah kedua kesebelasan bermain imbang di babak pertama dan kedua yang berlangsung 2 kali 25 menit. Gol kemenangan kesebelasan Kabupaten Tangerang tercipta di babak pertama perpanjangan waktu dari hasil tendangan bebas yang dilakukan Hasan Basri. Turnamen sepak bola usia pemula se-Jabotabek ke-8 tahun 93 ini diikuti 9 kesebelasan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembinaan Olahraga Usia Pemula Indonesia atau YAPOPI. Turnamen sepak bola usia pemula di bawah 12 tahun ini berlangsung dari tanggal 3 Juni hingga 12 Juni 93 yang dilaksanakan dalam memperingati Super Semar. Juara pertama Kabupaten Tangerang selain memperoleh piala bergilir Menpora, juga piala tetap dari Menpera. Sedangkan juara kedua memperoleh piala tetap dari Ketua Umum PSSI. Sementara tempat ketiga diduduki kesebelasan Kota Madya Bogor dan keempat Kotif Depok. Piala bergilir dan piala tetap turnamen sepak bola diserahkan Wali Kota Madya Bogor Suratman yang sekaligus menutup turnamen ini. Kesebelasan Penyeliaan dan Pengendalian Bank BNI keluar sebagai juara pertama kompetisi sepak bola Hari Jadi BNI ke-47 setelah mengalahkan kesebelasan KP dengan skor 5-1 yang berakhir sore tadi dan ditutup Direktur Bank BNI Remi Sahdeni di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Sementara itu, juara kedua diraih kesebelasan sektor direksi
korporasi, dan juara ketiga kesebelasan Trisuri luar negeri yang masing-masing mendapat piala tetap. Pertandingan sepak bola antar sektor di lingkungan Bank BNI Persero dimulai sejak 22 Mei lalu, diikuti 9 kesebelasan terdiri atas 7 sektor direksi dan 2 kesebelasan dari kantor wilayah 10 dan 12. Kompetisi sepak bola dalam HUT Bank BNI bertujuan meningkatkan kesegaran jasmani antar karyawan perbankan dengan harapan dapat mendorong perkembangan sumber daya manusia. Selain sepak bola, cabang olahraga yang lain dipertandingkan adalah bola voli, tenis lapangan yang akan berlangsung 24 Juni mendatang. Sehingga untuk tidak meninggalkan olahraga yang disayangi ini, maka motivasi itulah kita ambil untuk sekaligus membangkitkan semangat dan meningkatkan potensi daripada sumber daya manusia, khususnya pegawai Bank BNI, Pak, untuk bisa barangkali menyumbangkan nanti, Pak, dalam kader-kader atlet sepak bolanya, Pak. 200 pegolf memeriahkan turnamen golf Mercedes-Benz kedua di Gunung Gelis Country Course, Ciawi, Jawa Barat hari ini. Turnamen yang dibuka oleh Dirjen Perhubungan Darat Suyono merupakan bagian dari turnamen golf regional dan internasional. Para peserta yang ikut ambil bagian dalam turnamen ini berasal dari berbagai daerah, antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Jangan lupa subscribe untuk melihat kegiatan selanjutnya.